Perkenalkan, nama saya Elsa Wulandari dengan NIM 222190003. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang bab 9, kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian K3, yang kedua bentuk-bentuk K3 dalam perusahaan, yang ketiga tanggung jawab K3 dalam perusahaan, yang keempat praktek-praktek K3 dalam organisasi, ergonomi, yang kelima penyakit trauma kumulatif, yang keenam adalah pendekatan pada MK3, yang ketujuh kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan kerja, yang kedelapan yaitu pelatihan K3, yang kesembilan persoalan kesehatan di tempat kerja, yang kesepuluh promosi kesehatan, yang kesebelas persoalan keamanan di tempat kerja, yang ke-12 yaitu keamanan dokumen karyawan, lalu yang ke-13 kebijakan terkait dengan dokumen elektronik. Selanjutnya kita masuk pada pengertian K3, yang mana program kesehatan, keselamatan, dan keamanan atau biasa disebut dengan K3 merupakan hak karyawan dalam perusahaan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Pengertian dari K3 adalah yang pertama yaitu kesehatan atau healthy, keadaan umum dari kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Kesehatan adalah upaya-upaya yang ditunjukkan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Pengertian yang kedua yaitu keselamatan atau safety, kondisi di mana kesejahteraan fisik orang-orang dilindungi. Artinya, keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja. Pengertian yang ketiga yaitu keamanan atau security, yang mana ini yaitu perlindungan untuk karyawan dan fasilitas organisasional. Jadi, K3 merupakan tindakan kontrol preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik dilakukan dengan penyuluhan dan pembinaan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk K3 dalam perusahaan. Adapun program kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah A. Membuat kondisi kerja aman. B. Melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktek-praktek manusia yang tidak aman. C. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat. D. Memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan dokter, organisasi, dan klinik kesehatan. Yang ketiga adalah tanggung jawab K3 dalam perusahaan. Tanggung jawab K3 dalam perusahaan terdiri atas unit SDM dan para manajer unit. SDM berkewajiban menyusun program dan menyediakan fasilitas K3, sedangkan para manajer bertugas mengawasi dan mengontrol praktek K3 pada setiap karyawan. Secara detail, tugas tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tugas dari unit SDM yang pertama yaitu mengkoordinasi program-program K3 dalam perusahaan. Yang kedua, mengembangkan sistem pelaporan keselamatan. Yang ketiga, memberikan keahlian investigasi kecelakaan. Yang keempat, memberikan keahlian teknis atas pencegahan kecelakaan. Yang kelima, mengembangkan prosedur akses yang terbatas dan sistem identifikasi karyawan. Yang keenam, melihat para manajer untuk mengenal dan menangani situasi sulit. Detail tugas dari para manajer yang pertama yaitu memonitor kesehatan dan keselamatan para karyawan setiap hari. Yang kedua, melatih para karyawan untuk sadar atas keselamatan. Yang ketiga, menginvestigasi kecelakaan. Yang keempat, mengamati perilaku kesehatan dan keselamatan para karyawan. Yang kelima, memonitor angkatan kerja atas masalah keamanan. Yang keenam, berkomunikasi dengan para karyawan. Yang ketujuh, yaitu mengikuti prosedur keamanan. Yang keempat, praktek-praktek K3 dalam organisasi ergonomi. Organisasi ergonomi adalah studi dan rancangan lingkungan kerja untuk menghadapi tuntutan psikologis dan tuntutan fisik atas para individu. Contohnya yaitu perusahaan mengatur pemakaian lampu yang menyilaukan dan melelahkan mata sehingga pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Menyusun alat sehingga mudah dijangkau, terutama alat yang paling sering digunakan. Yang keempat, praktek-praktek K3 dalam organisasi. Yang kelima, penyakit trauma kumulatif. Penyakit trauma kumulatif adalah luka otot dan rangka yang terjadi ketika para pekerja menggunakan otot yang sama secara berulang-ulang untuk melakukan tugas-tugas. Akibat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Apa yang harus perusahaan lakukan?
Untuk mengatasi penyakit trauma kumulatif, setiap pengusaha harus menyediakan alat yang memadai dan melakukan rotasi pekerjaan kepada karyawan yang berpotensi terjadi penyakit trauma kumulatif. Selain itu juga, disediakan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga pekerja dapat memeriksakan kesehatan secara rutin di perusahaan dan terdapat pencegahan berkala terhadap penyakit trauma kumulatif. Selanjutnya yang keenam, pendekatan pada MK3. Manajemen K3 atau MK3 dalam perusahaan harus dilakukan program-program pendekatan dalam pelaksanaannya, diantaranya terhadap individual, teknik mesin, dan organisasi. Pendekatan pada MK3 terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan organisasi, pendekatan teknik mesin, dan pendekatan individual. Pendekatan organisasi yang pertama yaitu merancang pekerja, yang kedua mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan K3, yang ketiga menggunakan komitmen keselamatan, yang keempat mengkoordinasikan investigasi kecelakaan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan teknik mesin, yang pertama merancang lokasi dan peralatan kerja, yang kedua meninjau peralatan, yang ketiga menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan individual, yang pertama menguatkan motivasi dan sikap keselamatan, yang kedua memberikan pelatihan keselamatan karyawan, yang ketiga memberikan program penghargaan, yang keempat keselamatan melalui insentif. Yang ketujuh yaitu kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan kerja. Karyawan yang bekerja pada perusahaan sering sekali mengalami kecelakaan kerja. Adapun penyebab kecelakaan dalam bekerja diantaranya adalah faktor-faktor sebagai berikut, yaitu faktor pertama yaitu kondisi emosional. Dapat berupa stres, motivasi, sikap, dan pengetahuan karyawan yang kurang terhadap pentingnya menjaga dan menghindari kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu jadwal kerja. Akibat kelelahan, kerja lembur, hal tersebut bersumber pada kondisi yang dipaksakan tanpa melihat kemampuan fisik karyawan yang melakukan pekerjaan. Yang ketiga yaitu shift malam, pengawas kurang dari SPF pada shift malam yang disebabkan kurangnya SPF untuk bergilir. Yang keempat yaitu kedisiplinan, tindakan ceroboh, tidak mematuhi SOP, dan tidak tersedianya rambu-rambu pada tempat kerja yang mengakibatkan pekerja melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedelapan yaitu pelatihan K3. Pelatihan K3 dalam tempat bekerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesi reguler untuk para supervisor, manajer, dan karyawan. Yang kedua yaitu memperlihatkan video kecelakaan kerja dan cara investigasi. Yang ketiga yaitu memasang poster-poster keselamatan, memperbaharui papan pengumuman, dan lain-lain. Selain pelatihan, perlu juga diberikan rangsangan kepada karyawan agar bersedia melaksanakan program K3, yaitu dengan menggunakan motivasi keselamatan dengan insentif. Program tersebut harus dilaksanakan dengan komprehensif dan diatur sedemikian rupa. Yang kesembilan adalah persoalan kesehatan di tempat kerja. Persoalan kesehatan di tempat kerja yang paling populer adalah penyalahgunaan obat-obatan, penggunaan obat-obatan terlarang, atau penyalahgunaan zat, alkohol, atau obat-obatan lain yang diatur oleh undang-undang. Di bawah ini adalah tanda-tanda karyawan atau orang yang terkena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Di antaranya adalah A. Kelelahan, B. Cara berbicara tidak jelas, C. Pipi yang kemerah-merahan, D. Kesulitan untuk berjalan, E. Kesulitan untuk mengingat detail-detail, F. Membantah, G. Melalaikan batas waktu, H. Banyak ketidakhadiran, terutama hari Senin dan Jumat, I. Depresi, J. Sifat lekas marah, K. Emosional, I. Bertindak berlebihan. Yang kesembilan adalah persoalan kesehatan di tempat kerja. Yang kesepuluh yaitu promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah sebuah pendekatan sportif guna memudahkan dan mendorong karyawan untuk meningkatkan gaya hidup yang sehat. Ada tingkatan-tingkatan dalam promosi kesehatan, yaitu meliputi yang pertama berupa informasi dan kesadaran, tingkatan yang kedua berupa kesejahteraan gaya hidup, dan tingkatan ketiga yaitu kesehatan organisasi. Pada tingkatan pertama, informasi dan kesadaran, yang pertama yaitu brosur dan material, yang kedua pemeriksaan risiko kesehatan, yang ketiga tes dan ukuran kesehatan, yang keempat peristiwa dan kelas khusus. Pada tingkat yang kedua, kesejahteraan gaya hidup. Pertama, program pendidikan kesejahteraan, yang kedua kelas kesehatan yang reguler,
Yang ketiga, program bantuan karyawan. Yang keempat, insentif kesehatan. Pada tingkatan yang ketiga yaitu kesehatan organisasional. Yang pertama, tunjangan yang terintegrasi dengan program-program. Yang kedua yaitu sumber dan fasilitas yang resmi. Yang ketiga, promosi kesehatan dan kontinu. Yang keempat yaitu kurikulum pendidikan kesehatan. Pembahasan yang ke-11 yaitu persoalan keamanan di tempat kerja. Selain kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, keamanan juga mutlak harus dilakukan. Penyebab ketidakamanan di tempat kerja dapat berasal dari personal maupun kelompok tertentu. Keamanan di sini mencakup karyawan dan dokumentasi, baik manual maupun elektronik. Berikut adalah bentuk-bentuk tindakan ketidakamanan di tempat kerja sebagai berikut. A. Kekerasan di tempat kerja. B. Keamanan internet atau intranet. C. Pemulihan atau gangguan bencana bisnis. D. Kejahatan kerah putih. E. Persoalan penyeleksian atau penyaringan karyawan. F. Pencurian karyawan umum. G. Pelaksanaan bisnis tidak etis. H. Pencurian piranti keras atau perangkat lunak. Yang ke-12 yaitu keamanan dokumen karyawan. Bagaimana cara menjaga dokumen karyawan? Yaitu yang pertama dengan cara membatasi akses menuju dokumen untuk jumlah individu yang terbatas. Yang kedua, menggunakan kata sandi rahasia untuk mengakses dokumen karyawan dalam basis data SISDM. Yang ketiga yaitu dengan membuat arsip-arsip yang terpisah dan basis data yang terbatas, terutama untuk informasi karyawan yang sensitif. Yang keempat, mengatakan kepada para karyawan tentang jenis-jenis data yang disimpan. Yang kelima yaitu menyingkirkan dokumen karyawan dari data yang tidak terpakai. Dan yang terakhir yaitu menyiarkan informasi karyawan hanya dengan persetujuan karyawan itu sendiri. Ke-13, kebijakan terkait dengan dokumen elektronik. Apa saja kebijakan terkait dengan dokumen elektronik? Yang pertama yaitu arsip-arsip pesan suara email dan komputer diberikan oleh pemberi kerja dan hanya digunakan untuk bisnis. B. Penggunaan media ini untuk alasan-alasan pribadi dilarang dan hanya untuk tinjauan pemberi kerja. Yang ketiga yaitu semua kata sandi dan kode komputer harus tersedia untuk pemberi kerja. Yang keempat, pemberi kerja memiliki hak untuk memonitor atau mencari media apapun tanpa pemberitahuan atau tujuan bisnis. Kelima, pemonitoran dan pengawasan kinerja di tempat kerja. Pemonitoran kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pengawasan video di tempat kerja. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui CCTV yaitu Closed Circuit Television yang merupakan sebuah perangkat kamera video yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruangan atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu. Kerja karyawan di suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya pembinaan kerja karyawan, maka dapat menentukan kualitas dari pekerjaan dan memberi kontribusi terhadap kualitas SDM yang profesional. Cara yang kedua yaitu dengan cara mengadakan tes narkoba. Tes narkoba dilakukan untuk memastikan para karyawan bebas dari obat-obatan terlarang. Demikianlah presentasi dari saya harap apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.